Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan, yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris yang bernama John Venn yang hidup pada tahun 1834 hingga 1923. Kemudian bagaimana cara membuat diagram Venn? Sebagai contoh, misalkan ada soal nomor 1 sebagai berikut. Buatlah diagram Venn dari himpunan S sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. S yang dimaksud di sini adalah himpunan semesta. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3, dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Maka langkah-langkah untuk membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi langkah kita yang pertama, kita harus membuat dulu persegi panjang sebagai berikut. Nah, persegi panjang ini nanti menjadi himpunan semesta. Kemudian jangan lupa di pojok kiri atas diberi huruf S besar, seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Dari soal, selain himpunan semesta, ya, di situ himpunan semestanya memuat himpunan A dan juga memuat himpunan B. Jadi nanti ada dua kurva tertutup. Yang pertama adalah kurva tertutup yang mewakili himpunan A, yang kedua adalah kurva tertutup yang mewakili himpunan B. Tetapi sebelum membuat kurva tertutup, kita amati dulu anggota A dan anggota B. Anggota A di situ adalah 1, 2, dan 3. Anggota B 4, 5, dan 6. Kalau kita amati, anggota A dan anggota B tidak ada yang sama, maka nanti kurva tertutupnya terpisah. Jadi seperti ini ya, ini kurva tertutup untuk A. Ini tidak boleh ada lubangnya, jadi harus tertutup. Kemudian kita buat juga kurva tertutup untuk B. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa anggota A dan anggota B ini tidak ada yang sama, maka kurvanya akan terpisah semacam ini. Nah, kemudian langkah ketiga adalah setelah sudah terbentuk semacam ini adalah kita tinggal menuliskan semua anggota himpunan dan setiap anggota himpunan nanti ditunjukkan dengan titik atau noktah. Nah, di sini anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Maka pada kurva tertutup yang menyatakan himpunan A tadi kita masukkan anggotanya, yaitu adalah pertama 1. Jangan lupa di depannya diberi noktah atau titik. Kemudian selain 1, anggota himpunan A adalah 2, kemudian 3. Nah, kemudian kalau anggota A sudah tertulis semua, kita menuliskan anggota himpunan B pada kurva tertutup di himpunan B. Anggota himpunan B kita mulai dari 4, ya. Ingat jangan lupa titik atau noktahnya, kemudian 5 dan 6. Nah, anggota A sudah tertulis semua, yaitu 1, 2, dan 3. Anggota B juga sudah tertulis semua, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita mengamati himpunan semestanya atau S-nya. Nah, S-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat tadi bahwa persegi panjang ini itu adalah menyatakan himpunan semesta. Padahal himpunan semestanya di situ tertulis anggotanya 1 sampai 9. Nah, di dalam persegi panjang ini yang tertulis masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada bilangan 7, 8, dan 9 yang belum masuk dalam persegi panjang ini. Maka bilangan 7, 8, dan 9 itu kita tulis di dalam persegi panjang ini, tetapi di luar himpunan A dan di luar himpunan B. Karena 7, 8, dan 9 bukan anggota A, juga bukan anggota B. Maka menulisnya sebagai berikut. Nah, 7 kita taruh di sini. Asalkan masih di dalam persegi panjang ini, ya. Kemudian 8 dan kemudian 9. Nah, sekarang sudah lengkap, ya, bahwa dalam persegi panjang ini sudah tertulis semua anggota himpunan semestanya, yaitu dari 1 sampai 9. Maka di sini diagram Venn untuk soal nomor 1 ini sudah selesai dan sudah benar. Kemudian di sini anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu kan tidak ada yang sama. Nah, jika tidak ada yang sama semacam ini, maka himpunan A dan B itu dikatakan sebagai himpunan yang saling lepas, ya. Jadi di sini A dan B disebut himpunan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Nah, di sini tidak ada yang sama, ya. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, sekarang nomor 2, kita disuruh membuat diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, serta himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengamati dulu
himpunan A dan himpunan B. Kita lihat anggota-anggotanya. Nah, kalau kita amati di sini ternyata ada anggota himpunan A itu yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu adalah bilangan 4. Nah, bilangan 4 ini juga termasuk anggota himpunan A, juga termasuk anggota himpunan B. Jika ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama semacam ini, ya, maka disebut himpunan A dan B itu beririsan. Ingat ya, karena ada anggotanya yang sama, maka himpunan A dan B disebut himpunan yang beririsan. Nah, simbolnya semacam ini ya, seperti huruf N terbalik ya, atau seperti lengkungan, cekungan terbalik ya. A irisan B sama dengan 4. Kebetulan dari soal ini yang sama adalah 4, maka A irisan B sama dengan 4. Karena 4 itu anggota himpunan A dan 4 juga anggota himpunan B. Sehingga gambar diagram Venn-nya nanti akan seperti ini kurvanya. Ya. Semestanya persegi panjang seperti tadi, jangan lupa diberi huruf S di pojok kiri atas. Kemudian kurva A dan kurva B-nya itu saling beririsan semacam ini. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat beririsan semacam ini, maka yang kita isi dulu adalah bagian irisannya, yaitu adalah bilangan 4 ya, karena 4 itu anggotanya himpunan A juga anggota himpunan B. Maka 4 itu nanti harus masuk ke dalam kurvanya A juga masuk ke dalam kurva B. Nah, maka posisi 4 itu di tengah sini. Maka kita tulis dulu 4. Ya, jangan lupa diberi noktah lagi. Kemudian kita lengkapi anggota A. Anggota A kan tidak hanya 4, tapi ada 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 itu kita tulis ya di dalam kurva A, tetapi dia tidak boleh masuk ke irisannya ini. Maka kita tulis, nah di situ satunya boleh ya. Kemudian 2 dan 3. Nah, kalau kita perhatikan sekarang kurvanya A sudah lengkap, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita beralih ke kurvanya B. Anggota B adalah 4, 5, 6, 7. Berarti yang belum masuk adalah 5, 6, dan 7. Kita isi 5, 6, dan 7. Kemudian kita sekarang perhatikan semestanya. Di semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti masih ada bilangan yang belum masuk dalam persegi panjang ini, yaitu bilangan 8 dan 9. Maka kita masukkan ke dalam persegi panjang ini ya. Kita taruh dimanapun asal masih dalam persegi panjang. Nah, 8-nya taruh situ, 9-nya taruh sebelah sini ya. Nah, sekarang sudah lengkap. Kalau sudah lengkap ini berarti sudah betul. Ingat ya, A irisan B, simbolnya semacam ini ya. Himpunan beririsan. Himpunan A beririsan dengan himpunan B jika ada X anggota A dan X itu juga anggotanya B. Ya, X di sini contohnya 4 tadi ya. Contoh nomor 3, gambarlah diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk menggambar diagram Venn-nya, yang pertama kita harus perhatikan lagi himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, kita cek apakah ada anggota yang sama dari anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau kita amati ternyata ada yang sama, yaitu 1, 2, dan 3 itu anggota himpunan A, 1, 2, 3 juga anggota himpunan B. Tapi ini berbeda dengan contoh yang kedua tadi. Kalau contoh yang kedua tadi itu yang sama cuma satu bilangan. Lah ini yang sama sekarang adalah semua anggotanya A, ya, semua anggotanya A, 1, 2, dan 3, ternyata semuanya menjadi anggota himpunan B. Nah, jika kejadiannya semacam ini, maka ini nanti semua anggota A ini masuk ke dalam anggota B. Nah, maka karena semua anggota A itu adalah anggota himpunan B, ya, sekali lagi, karena semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B, maka himpunan A itu adalah himpunan bagian dari B. Maka ditulis semacam ini. Ya. Maka ini namanya bukan beririsan lagi, tapi adalah himpunan bagian karena A itu semuanya masuk ke dalam B. Berarti A ini adalah himpunan bagian dari B. Nah, simbolnya sekarang seperti ini, ya, tidak sama dengan tadi. Dibaca himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Maka cara menggambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Kita buat dulu persegi panjang untuk semestanya ya. Kemudian jangan lupa di pojok kiri atas diberi huruf S. Karena A adalah himpunan bagian dari B atau karena A itu semuanya nanti masuk ke dalam B, maka kita buat dulu kurvanya A ya. Kurvanya A jangan terlalu besar ya. Nah, semacam ini kurvanya A, tidak terlalu besar ya. Kenapa? Karena nanti kurvanya A ini berada di dalam kurva B. Ya, kenapa? Karena semua anggota A itu adalah anggota himpunan B. Nah,
Kita isi dulu kurvanya A, yaitu anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini sudah masuk di B juga kan. Nah, kita tinggal melanjutkan B-nya yang belum tertulis adalah 4, 5, dan 6. Maka kita lanjutkan B-nya, kita tambahin 4, 5, dan 6. Nah, B-nya ini berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya cuma 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lihat lagi himpunan semestanya. Ada nggak bilangan yang belum tertulis? Ada tentunya, yaitu 7, 8, dan 9. Kita masukkan ke dalam persegi panjang untuk semestanya itu. Kita tulis 7, 8, dan 9. Nah, sekarang sudah lengkap. Nah, kesimpulannya adalah himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Nah, himpunan bagian itu artinya adalah himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau digambar diagram Venn-nya maka A itu berada di dalamnya B. Berikutnya contoh yang keempat. Gambarlah diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka untuk menjawab soal ini kita akan harus menggambar diagram Venn. Langkahnya sama dengan tadi. Kita amati dulu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kalau kita amati di sini anggota himpunan A 1, 2, 3, 4, anggota himpunan B juga 1, 2, 3, 4. Jadi sama ini kan. Himpunan A anggotanya sama dengan anggota himpunan B. Karena anggota himpunan A dan B semuanya sama, maka himpunan A dan B disebut himpunan yang sama. Ditulis himpunan A sama dengan himpunan B. Maka cara menggambar diagram Venn-nya sama dengan tadi. Langkah pertama kita buat persegi panjang. Jangan lupa di pojok kiri atas diberi huruf S, artinya semesta tadi. Kemudian karena himpunan A dan himpunan B ini anggotanya semuanya sama, maka kurvanya kita membuatnya satu saja. Ya, dipakai berdua karena A sama dengan B. Kemudian kita tulis anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah selesai. Kurva A dan B jadi 1 ya. Sekarang kita cek di himpunan semestanya ada bilangan apa saja yang belum tertulis. Tentunya 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita tulis, kita lengkapi 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B ya. Himpunan yang sama itu jika semua anggota A adalah anggota B dan semua anggota B adalah anggota A. Jadi sama persis ya, anggotanya sama persis, sama dinamakan himpunan yang sama. Gambarnya menjadi satu, kurvanya semacam ini. Nah, dari pembelajaran tadi sekarang ayo kita simpulkan. Yang pertama adalah himpunan saling lepas. Himpunan dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Kalau digambarkan dalam diagram Venn akan semacam ini. Kurva A dan B terpisah. Ini namanya himpunan saling lepas, simbolnya semacam ini. Yang kedua adalah himpunan beririsan. Jika ada X yang menjadi anggota A dan X sekaligus menjadi anggota B. Nah, kalau beririsan, gambar diagram Venn-nya akan semacam ini. Ada sebagian anggota A dan sebagian anggota B yang beririsan ya. Jadi ada anggota A sekaligus menjadi anggota B. Simbolnya adalah semacam ini untuk beririsan. Yang ketiga adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini himpunan A itu semuanya menjadi anggota himpunan B. Jadi kurvanya A berada di dalamnya kurvanya B. Ini namanya himpunan bagian. Ditulis himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Ini tidak boleh dibalik ya. Karena ini A-nya yang di dalam berarti ya A adalah bagian dari B. Tidak boleh dibalik B bagian dari A ya. Sekali lagi, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka kurvanya semacam ini ya. Di dalam diagram Venn-nya semacam ini, A-nya berada di dalam kurva B. Kemudian yang keempat, yang terakhir, himpunan yang sama. Jika semua anggota A adalah anggota B dan semua anggota B juga adalah anggota A, jadi anggota B dan anggota A itu sama ya. Maka gambar diagram Venn-nya, kurva A dan B-nya bisa digabung jadi satu. Karena sama saja ya. Ini kurva untuk A, ya kurva untuk B. Nah, kemudian simbolnya adalah sama dengan. Nah, sekalian, itulah pembelajaran tentang diagram Venn kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.